Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah, subhanallah. Berarti pakai ini aja. Kurang besar kan? Subhanallah, subhanallah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan kajian dengan membaca buku umur yang kedua. InsyaAllah mulai halaman 43. 10 amal yang tidak terputus pahalanya. Nah, jadi mungkin mulai bagian inilah dan kita akan menyinggung tentang aneka amalan yang umurnya lebih panjang daripada umur orang yang melakukannya. Para penghuni kubur telah terputus dari kesempatan mereka untuk melakukan amal saleh. Mereka hanya bisa menunggu hari hisab yang tidak diketahui hasilnya. Saat di alam kubur, mereka dalam kesepian, hanya ditemani oleh amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian, ada beberapa amalan yang pahalanya terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya, menunggu datangnya kiamat. Disitulah masa pensiunan yang sangat indah, yang tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Lalu amal apa saja yang pahalanya tidak pernah putus, walaupun pelakunya sudah meninggal? Nabi SAW menyebutkan jumlahnya cukup banyak. Ada beberapa hadis yang menyebutkan akan hal itu, dan insya Allah kita akan merinci hadis itu. Di buku ini saya sebutkan 3 hadis yang menjelaskan tentang amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Baik, sekarang kita akan menuju hadis itu. Jadi ceritanya begini. Saat manusia mati, apa yang terjadi? Saat manusia mati, apa yang terjadi? Tidak kelihatan. Ini kelihatan? Nah. Saat manusia mati, apa yang terjadi? Tidak bisa beramal. Saat manusia mati, maka yang terjadi adalah tidak bisa beramal. Begini. Dan ini kaidah baku yang diberikan Nabi SAW. Idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya terputus. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa kalau orang itu sudah dimakamkan,
Orang sudah dimakamkan, ditaruh di atas di dalam kuburan. Lalu ada orang yang berada di tepi kuburan ini. Kemudian mentalkin orang itu. Wahai fulan bin fulana. Wahai si A bin si B. Kalau kamu nanti didatangi oleh malaikat, jangan kabur. Enggak bisa kabur ya. Kalau kamu didatangi oleh malaikat, lalu dia bertanya, man rabbuka? Jawaban, Rabbi Allah. Kalau kamu ditanya lagi, ma dinuka? Jawablah, dini al-Islam, dan seterusnya. Memang seperti ini diperselisihkan oleh ulama, apakah itu dianjurkan atau tidak. Saya sampaikan apakah itu dibolehkan atau tidak. Jadi kita mau bahas tentang talqin mayit di kuburan. Ini boleh atau tidak boleh? Ada dua pendapat, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Kalau kita mengambil pendapat boleh, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali, dan ada riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, tapi dari perbuatan tabi'in, dari praktek amaliyah seorang tabi'in. Kalaupun boleh, para ulama menegaskan bahwa amalan orang yang mati tidak bisa menambah kegiatan dia. Saya ulang ya, bahwa jawaban orang yang mati tidak bisa menambah amalnya. Jadi kalau misalnya ini orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah setelah dia mati di alam barzah, berpengaruh atau tidak? Tidak. Ketika orang yang tidak beriman, non muslim mati, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah di alam dua, apakah dia jadi mukmin? Tidak. Karena ketika orang itu mati, amalnya terputus. Selanjutnya, ada amalan yang pahalanya terus mengalir. Loh, katanya sudah putus, kenapa ada yang pahalanya terus mengalir? Amalannya dilakukan sebelum mati, tapi pahala itu mengalir walaupun orangnya sudah mati. Jadi amalan yang pahalanya terus mengalir ini dilakukan sebelum orangnya mati. Kalau amalannya dilakukan setelah orangnya mati, nggak ngefek, tidak memberikan pengaruh tambahan amal. Tapi kalau amalnya dilakukan sebelum orangnya mati, nah ini bisa memberi pengaruh tambahan amal. Dilakukan sebelum orangnya mati, tapi kebaikannya dan manfaatnya, tidak putus. Sehingga kebaikan dan manfaat amal itu terus berlanjut, maka pahalanya tidak putus. Contohnya Pak, orang yang wakaf. Yang wakaf sudah mati, tapi lahan wakafnya masih dipakai enggak? Dipakai. Sehingga ketika yang bersangkutan sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Baik, sekarang kita akan baca 3 hadis yang menyebutkan tentang amalan yang tidak pernah putus pahalanya. Hadis yang pertama, jadi nanti totalnya ada berapa tadi? 10. Ada 10 amalan. Dan itu dirangkum dalam 3 hadis. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia itu mati, "inqata'a anhu amaluhu," maka akan terputus amalnya,
illa min thalathatin, kecuali 3 amal. Illa min sadaqatin jariyatin, pertama sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Baik, insyaallah bisa dihafalkan Pak ya. Dan cukup sering hadis ini kita dengar. Sudah? Ada 3 yang pahalanya tidak putus, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh. Berikutnya hadis dari Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun min ba'di mautihi." Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba min ba'di mautihi, setelah dia meninggal dunia. Wa huwa fi qabrihi, dan dia di alam kuburnya. Apa saja itu? Coba kita hitung, 7 ya jumlahnya. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau membuat sungai. Ron, atau membuat sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Yang keempat. Au bana masjidan, bangun masjid. Yang kelima. Au warafa mushafan, atau meninggalkan mushaf. 6. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Ada 7. 7 amalan dalam hadis ini yang pahalanya tidak pernah putus. Baik, dengan hadis di atas ada yang sama enggak? Ada. Jadi beririsan ya. Beririsan. Andaikan beda, udah penuh 10. Tapi karena beririsan, ada yang sama sehingga belum genap 10. Sekarang kita baca hadis yang ketiga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan hamba yang tetap mengalir setelah orangnya meninggal dunia, ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. 1. Wa waladan salihan tarakah, anak saleh yang dia tinggalkan. 2. Wa mushafan warratha, yang dia wakafkan. 3. Au masjidan bana, masjid yang dia bangun. 4. Au baitan libnis sabil, atau rumah untuk ibnu sabil. 5. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dia buat. 6. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau sedekah jariyah dari hartanya yang dia tunaikan ketika masih sehat dan masih hidup, yang pahalanya terus mengalir setelah dia mati. Ada berapa? 7. Baik. Sekarang coba kita hitung, betul enggak totalnya ada 10. Sebutkan Mbak ya. 10 amalan yang pahalanya terus mengalir. 1. Sedekah jariyah. 2. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang mendoakannya. 4. Bangun masjid. 5. Mengalirkan sungai. 6. Bikin sumur. 7. Wakaf Quran. 8.
Nanam pohon kurma 9. Anak soleh sudah. Bangun rumah untuk musafir, untuk ibnu sabil 10. Hah? Gimana? Ilmu tadi sudah. Sudah. Sedekah itu sedekah jariyah maksudnya. Sudah. Apa? Bangun masjid sudah. Hah? Wakaf. Wakaf sedekah jariyah itulah wakaf. Sampun, mushaf sudah. Mana yang ke-10? Dari hadis 3 tadi yang 10? Nggih? Anak soleh sampun. Berapa, Pak? Menyebarkan ilmu sampun. Sudah. Dari 3 hadis tadi memang tidak ada yang ke-10. Nah, yang ke-10 ini disebutkan secara terpisah di hadis yang lain, yaitu berjaga di daerah perbatasan. Jihad fisabilillah. Sudah? Sehingga dari 3 hadis tadi kita menemukan 9 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. 9 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Baik. Nah, karena jumlahnya banyak, wah, aku nek kon nglakoni kabeh ya ora iso. Kira-kira bisa nggak, Pak? Kalau saya cuman menjalankan sebagian. Nah, kita punya kaidah dulu ya. Nek ra iso kabeh, aja ditinggal kabeh. Kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang mampu kau lakukan. Apa kira-kira dari 9 ini yang masih bisa kau lakukan? Kerjakan. Kalaupun nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Baik, sekarang kita akan memberikan rincian untuk masing-masing. Sudah saatnya kita bersemangat untuk menanam investasi pahala selama masih hidup di dunia, untuk kehidupan yang abadi. Karena masa hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah jadikan sebagai tempat beramal untuk masa yang lebih abadi setelah kita meninggalkan dunia. Sehingga karakter dunia itu gimana, Pak? Dunia lelah. Dunia itu melelahkan. Yang kedua, fana. Selanjutnya, akhirat. Akhirat itu hisab. Setelah itu, balasan. Abadi. Karakter dunia, awaluhu ana. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu melelahkan. Sehingga siapapun yang hidup di dunia, dia capek. Makanya kalau bapak-bapak misalnya jika ditawari mau dikasih usia 300 tahun, kira-kira kalau dikasih usia 300 tahun bersedia nggak, Pak? Nggak bersedia. Kenapa nggak mau? Capek. Capek. Makin tua makin capek ya? Sehingga bangun tidur kemeng-kemeng, loro, isine loro, nggih, Pak. Kalau dikasih usia 200 tahun mau enggak, Pak? Capek. Capek. Kalau sekarang Yusuf pinten? 60-an. 62. Belum capek. Dunia itu melelahkan dan nanti semua akan hilang, fana. Maka perjuangkan di sesi yang fana ini, yang sifatnya sementara, lelahnya itu untuk hisab yang baik agar mendapatkan balasan yang abadi. Demikianlah nasihat Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, fa'lam anna dunya
daru amalin thumma daru fana'in wa annal akhirata daru hisabin thumma daru jazain. Ketahuilah bahasanya dunia itu tempat untuk beramal, lalu semuanya akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat itu kita akan dihisap dari lelahnya kita ini, dari capek ini dihisap. Maka orang maksiat itu capek enggak? Maksiat. Manusia yang maksiat capek enggak? Capek, Pak. Manusia maksiat itu capek. Dan dia akan dihisap walaupun dia capek. Maka perjuangkanlah capek ini untuk sesuatu yang baik, karena semuanya akan kita tinggalkan dalam rangka persiapan menghadapi hisab untuk mendapatkan balasan yang abadi. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat terkait aneka amalan yang dijanjikan Nabi SAW sebagai amal yang pahalanya terus mengalir. Pertama, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mengenal agama dan mengenal Tuhannya. Ilmu yang menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk berjalan di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan perbedaan antara jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itulah ilmu yang bermanfaat. Sehingga kajian yang membahas ilmu, kajian yang membahas ilmu itu bukan guyon. Guyon atau bukan, Pak? Bukan. Guyon itu bukan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu dengan cara guyon, ya berarti guyonnya dikit saja, seriusnya yang banyak. Sebab ilmu itu disampaikan pada asalnya dengan cara serius. Pada asalnya ilmu disampaikan dengan cara serius, bukan guyon. Ya, makanya saking seriusnya sampai tenang, merem kabeh. Nah, ada yang sifatnya bahas motivasi. Sehingga sang ustadz bahas ilmu dari sisi motivasi. Ajakan orang untuk memperbanyak beramal, untuk semangat, dan seterusnya. Itu ilmu yang sifatnya motivasi. Ada yang sifatnya penjelasan hukum. Tentang hukum A, hukum B, hukum C. Nah, kira-kira kajian subuh seperti ini, materi umur yang kedua, itu yang mana ini? Motivasi. Kita sekarang belajar di area motivasi. Kalau yang menjelaskan hukum, dulu kita sudah pernah mengkaji tentang tafsir sholat. Rincian tentang bagaimana cara gerakan A, gerakan B, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Dengan melihat nilai pentingnya dari ilmu, kita bisa melihat betapa mulianya yang memberi nasihat bagi umat, para da'i yang ikhlas memberikan pencerahan bagi masyarakat. Hingga Imam Ahmad pernah memuji peran ulama di masyarakat seperti orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya karena jadi korban iblis. Dalam pengantar buku beliau Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Imam Ahmad pernah mengatakan, coba kita baca muqaddimah Imam Ahmad dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan untuk sekte Jahmiyah. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillah alladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul baqaya min ahli ilmi. Segala puji bagi Zat yang telah menjadikan adanya ulama di setiap zaman yang tidak ada rasul. Bagaimana kegiatan para ulama itu?
Yad'una man dhalla ilal huda. Mereka mengajak orang yang sesat untuk menuju jalan hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adha. Dan mereka bersabar terhadap gangguan yang diberikan oleh masyarakat. Mereka mengajak umat ke jalan hidayah dan mereka bersabar dari kejahatan umat ketika memberikan hinaan dan ejekan kepada mereka. Masya Allah. Sehingga para ulama jasanya besar, tapi disikapi oleh masyarakat dengan sikap yang kadang tidak sopan. Baik, coba kita lihat di sini. Nah, artis, guru, nah, bayarnya gede mana, Pak? Hah? Gede artis, Masya Allah. Bayarnya gede artis. Kira-kira selisihnya berapa, Pak? Wah, nggak usah dibandingkan, nanti tidak memalukan, ya. Baik. Moral. Artis dibayar mahal untuk merusak moral. Guru dibayar murah untuk memperbaiki moral. Begitu Pak kira-kira? Ya. Sehingga kalau ada artis misalnya bertindak kasar dengan penonton, dipolisikan nggak? Tidak, dilupakan saja. Guru bentak murid, lapor nih polisi. Ya. Dulu kita ketika sekolah kukunya diperiksa, ya. Kalau dawa-dawa pripun? Hah? Gite, ya. Duduk dengan penggaris. Kalau sekarang kayak gini, masuk penjara itu guru. Dulu kayak gitu, Masya Allah. Makanya sekarang bisa jadi pendidikan mengalami penurunan kualitas pembentukan mental. Sehingga anak-anak kecil menjadi generasi stroberi, tulang lunak. Kenapa Pak? Tidak kuat seperti dulu yang mentalnya dididik dengan mental yang lebih kuat. Baik.